Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Taiwan hingga Jepang dipicu oleh pergerakan sesar longitudinal valley fault. Epicentrum gempa terletak di pesisir Hualien yang berada di tenggara Taipei, ibu kota Taiwan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono Rabu 3 April 2024 menyebut gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang diduga adanya aktivitas subduksi lempeng di palung Ryukyu dengan mekanisme sesar naik. Sekarang kita kenali longitudinal valley fault dan bagaimana mekanisme sesar naik terjadi. J. Bruce H. Hsu dari California Institute of Technology, Pasadena, Amerika Serikat, dan kawan-kawan pada jurnal Geomorphology of the Southernmost Longitudinal Valley Fault, Implication for Evolution of the Active Suture of Eastern Taiwan 2008 mengungkap muasal sesar longitudinal valley. Menurut jurnal itu, Pulau Taiwan terbentuk dari hasil benturan antara lempeng Eurasia dan Eurasia lempeng Laut Filipina. Tabrakan antar lempeng tersebut melibatkan 3 blok litosfer dipisahkan oleh 2 jahitan atau sutur di Pulau Taiwan. Sesar longitudinal valley merupakan lapisan aktif antara lengkungan gunung berapi Luzon dan bagian benua yang mencakup pegunungan tengah sebagai tulang punggung pegunungan Taiwan. Lembah atau valley ini sangat aktif secara seismik dan mengandung banyak struktur aktif. Salah satunya yang paling penting adalah sesar longitudinal valley sebagai salah satu struktur paling aktif di dunia. Patahan yang makin matang kemudian memisahkan Pulau Taiwan menjadi setidaknya 2 domain atau bagian neotektonik terpisah, yaitu domain Hualien dan domain Taitung. Domain Hualien mencakup bagian utara sepertiga dari sesar longitudinal valley. Sesar tersebut nampaknya dominan bersifat sinistral dan tergelincir ke tingkat yang lebih rendah. Domain Taitung berada di selatan. Peneliti menyebut sesarnya miring di tingkat yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, sesar atau patahan adalah celah di antara 2 massa batuan yang memungkinkan setiap sisi bergerak sehingga menyebabkan gempa bumi. Jenis patahan didasarkan pada sudut patahan atau kemiringan terhadap permukaan dan arah pergerakannya. Sesar naik terjadi saat massa batuan di atas patahan bergerak aktif naik terhadap blok di bawahnya. Umumnya terjadi di area kompresi atau satu lempeng tersubduksi di bawah yang lain seperti di Jepang. Sesar normal terjadi saat massa batuan di atas patahan bergerak relatif ke bawah terhadap blok di bawahnya. Sementara sesar mendatar terjadi saat 2 massa batuan bergeser di jalur patahan secara horizontal ke kanan atau ke kiri.